Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismond yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismond katanya. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismond yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismond katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Gitu. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Oke guys, jadi ini ngeri-ngeri sedap guys pernyataan bapak ini. Gelar ahli Roy Suryo Rismond ini dikuliti habis-habisan guys. Mereka pasti panik jika tahu ini keahliannya dibongkar. Dari pernyataan bapak ini mungkin ada betulnya juga. Ijazah Rismond, Roy Suryo, dan mungkin Dr. Tifa harus juga dipertanyakan biar penelitiannya itu tidak dianggap abal-abal. Jadi bersama-sama fair, tolong juga diperiksa ijazah orang-orang yang berkuar-kuar itu, ijazahnya dan gelar ahli yang mereka pakai atas dasar tudingan ijazah palsu ke Pak Jokowi guys. Roy Suryo ngelawak terus. Dengerin video ini kawan-kawan, ngelawak lagi dia. Akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih kompetensi. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GCLEC. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Roy Suryo, Anda lawak sekali. Kok bisa Anda ajarin Puslap Polri? Pusat Laboratorium Forensik Polri kok Anda ajarin? Kenapa? Anda ahli apa? Anda itu kan ahli telematika, Anda klaimnya kan seperti itu. Anda ahli forensika? Sampai bisa ngajar-ngajar Puslap Polri itu menjelaskan harus lebih komprehensif, ya kan? Jangan hanya diraba, dirasakan. Masa ngecek ijazah, identik ijazah Pak Jokowi dan skripsinya pakai perasaan? Apa maksudnya? Nggak bisa semua orang berbeda pendapatnya sama Anda, terus Anda katain. Contohnya polisi ya bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang tidak, kau bilang polisi kurang transparan, polisi menjelaskan kurang komprehensif, ya kan? Terus nanti habis ini masuk pengadilan, terus pengadilan juga berbeda, bilang ijazah Pak Jokowi asli, terus kau bilang apa? Pak Hakim ini masih hakim dunia, belum hakim akhirat. Atau kau nanti bilang apa? Ini masih hakimnya manusia, belum hakim dewa ini, dewa air, dewa angin itu yang ngecek ijazah Pak Jokowi gitu. Atau ini masih Indonesia, bawa ke pengadilan PBB biar diperiksa sama profesor, dokter di sana gitu. Aduh, capek lah kita, capek. Terus habis ijazah mau permasalahan apa lagi? Kartu KTP Pak Jokowi, kartu SIM, kartu BPJS Pak Jokowi, kartu time zone waktu Pak Jokowi main sama cucu-cucunya. Atau ginilah, Bapak Prabowo izin dengan segala hormat, kasihlah jabatan Pak Roy Suryo ini ya. Jadi apa? Jadi kepala pusat legalisir ijazah. Dan segala pusat legalisir segala kartu-kartu yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau legalisir tinggal ke Pak Roy Suryo. Roy Suryo kali ini kena rujak netizen guys, seperti tadi itu guys. Gara-gara ngajarin Puslap Polri guys.
Memang Roy Suryo ini adalah ahli apa sih? Katanya kan kemarin ahli telematika, bukan ahli forensik, tapi kok dia berani-beraninya sok-sokan malah ngajarin puslap for Polri ya. Padahal diketahui puslap for Polri di Indonesia itu sudah mendunia loh. Memang parah ini dan kelewatan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi. Karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gajah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan sah gitu ya maksudnya. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek. Ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan? Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh ternyata beda. Nah itu baru palsu. Kalau ini dia hanya dapat dari media kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya lulusan yang sama kertasnya, tintanya dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya pernah menjadi presiden 10 tahun tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena memang harus segera 9 tahun ya, sampai selesai guys. Tahun, ya, rasakan nikmati di rumah Hotel Prudeo. Jadi menurutnya karena ini ranah pidana, pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lain, Roy Suryo memang harus bertanggungjawabkan tuduhan itu soal ijazah palsu. Menurutnya tadi karena ini ranah pidana, ini semua tidak ada kaitannya dengan Komnas HAM. Komnas HAM harusnya malah yang mendorong Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan tuduhan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi tersebut di pengadilan nanti. Jadi akankah Komnas HAM akan menolak aduan Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut? Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.